sebagai agent of change. Kita dapat menyampaikan pendapat melalui berbagai cara, seperti melalui film, musik, fotografi, maupun media lain. Dengan begitu, sebagai pemuda kita menjadi aktif dalam menjaga bangsa ini, bukannya hanya diam. Sebenarnya, Sumpah Pemuda bukan hanya berperan sebagai pemersatu bangsa, tetapi juga sebagai pendorong dan pemuda agar tetap bersemangat dalam berkarya dan memberikan kontribusi yang nyata demi Indonesia. Hadirin yang berbahagia, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Di akhir pidato ini, saya berpesan kepada seluruh pemuda-pemudi Indonesia untuk tidak hanya diam, tetapi ikut aktif dalam mengawasi jalannya pemerintah Indonesia saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
terima kasih anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan yang membacakan dan yang mendengar mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian, minggu yang lalu kita sudah belajar materi tentang promosi ya media online ya, promosi media online. Jadi kemarin minggu yang lalu kita sudah menuju ke lab akuntansi, bagaimana kita membuat suatu tugas berkelompok ya, ada kelompok ganjil, ada kelompok genap. Kelompok ganjil minggu yang lalu selesai ya, selesai sampai dengan desain tampilannya. Kemudian untuk yang minggu ini kita akan buat bergantian, yaitu kelompok genap. Jadi Bapak himbau anak-anakku sekalian yang masuk di dalam kelompok genap, bisa nanti kita sama-sama menuju ke lab akuntansi ya. Paham ya semuanya? Paham. Diharapkan dalam pembelajaran nanti semuanya dapat bekerja secara interaktif, secara aktif ya, bergantian, tidak mengandalkan hanya satu orang ya. Silahkan kalian melakukan tugasnya masing-masing. Tugasnya masing-masing sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing. Karena di dalam berkelompok itu Bapak bisa mengamati ya, bisa mengamati ada yang aktif di dalam melakukan pengetikan atau desain, ada juga yang aktif membaca atau mencari materi, ya kan? Gitu. Harapannya nanti masing-masing kalian bisa bekerja sama dengan baik, satu dengan yang lainnya. Diharapkan juga di dalam satu kelompok nanti ada komandonya, ada ketuanya. Jadi tidak nanti keluar di kelas atau keluar dari lab itu tanpa izin atau tanpa instruksi dari ketua kelas. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mari kita menuju ke lab akuntansi. Setelah nanti materinya atau slide-nya jadi, desainnya jadi, nanti kita presentasi. Paham ya? Paham. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita menuju ke lab. Ini biasa aja lah.
gimana? Coba dibantu. Situ dapetnya dari HP. Ya nggak apa-apa. Tapi lupa. Kan kita belum Mm-mm. apa? Terus JTR. Iya kan? Biar rapi. Oh, di blok ada sih pakai ini. Pakai ini. Ya. Bantu Per. Pakai ini. Iya, blok kontrol A. Ada kontrol J, kontrol E, kontrol L. Bisa pakai ini. Biar ini kan. Rapi. Ini kan saya dikasih tahu waktu itu di kantor. Ini ada no. Keyboardnya kalau misalnya kece di bawah Bisa itu Bon. tadi jatuh Pak. Oh jatuh loh Pak. Itu serius kan? Apa? Tulisannya diganti loh. Ganti. Terus klik lagi. Ih, klik aja basing. Nah, terus kok ngeblur ya? Terus, iya. Terus, Habis. ya. Terus ini gimana? STP market, segmenting, targeting, dan positioning. Tentukan dulu segmentasi, target, dan posisi market usaha atau bisnis Anda. 2. Market niche atau bauran pemasaran adalah konsep pemasaran yang akan menentukan strategi pemasaran usaha atau bisnis. Seperti menyiapkan produk, menentukan harga, menentukan lokasi, dan mengadakan promosi. Bangunan kreativitas marketing. Semakin banyak pesaing dalam bisnis, maka kita harus memiliki strategi bisnis yang kreatif. Laporan anggaran biaya. Peminatnya banyak. Proses pembuatannya. Proses pembuatannya yaitu bahan pembuatan. Izinkan kami membacakan pantun yang sudah kami siapkan. Azik. Melihat adik duduk di kursi. Sendiri tak ada yang menemani. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Kini kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak sekalian, tadi terakhir kelompok kawan telah selesai dan mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini akan lebih bermakna dan terlihat tadi pembelajaran lebih interaktif. Ya, walaupun pembelajarannya siang, kalian tidak mengantuk. Oke, Depi. Semangat semuanya. Selamat pastry isi daging. Salah satu variasi dari risol yaitu risol mayo yang berisi mayones, daging sapi, sosis, dan telur rebus. Pada saat bazar, kami menjual kurang lebih 75 buah risol dengan harga 5.000 per 3 biji buah risol.
wabarakatuh. Di sini kami ingin meminta sedikit bantuan sama kamu orang seikhlasnya aja atas terjadi musibah kebakaran di SMK Al-Falah di Suci dan di SMK Angin Beliung di SMK Negeri 1 Pesawaran. Kalian itu ada kertas, silahkan masing-masing kalian satu kertas. Tuliskan satu kata atau satu kalimat supaya di dalam kelas ini memiliki keyakinan, memiliki kesepakatan atau aturan yang harus kita sama-sama yakini dan sama-sama kita ikuti. Ya, silahkan dituliskan. Pak Edi kasih waktu 10 menit. 10 menit, nggak boleh saling melihat, nggak boleh saling kontak. Yang betul-betul di dalam hatimu kamu pengennya kelas ini seperti apa? Silakan tuliskan, ya. Demi kenyamanan dan kebersihan kelas, piket kelas hadir lebih awal dan saling menghormati sesama teman dan mematuhi peraturan guru. Menghargai pendapat dan kemampuan orang lain, saya siap mendengarkan guru ketika menjelaskan pelajaran, dan saya siap bertanggung jawab atas perilaku saya di sekolah. Disiplin dalam kegiatan belajar, menghargai satu sama lain, disiplin dalam waktu. Jujur dalam mengerjakan tugas dan tidak curang di saat pengoreksian tugas, tidak cepu dan saling kerja sama, serta tidak mengadu domba sesama teman sekelas. Keyakinan kelas 12 akuntansi. 1. Bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 2. Memiliki semangat yang tinggi dalam belajar. 3. Dapat disiplin dan bertanggung jawab dalam kegiatan belajar. 4. Jujur dalam mengerjakan tugas dan tidak curang di saat pengoreksian tugas. Tidak cepu dan saling kerjasama serta tidak mengadu domba sesama teman sekelas. 5. Disiplin dalam waktu dan belajar, menghargai guru di saat guru mengajar dan menjelaskan sopan santun dalam perilaku dan etika. 6. Saya ingin kelas ini lebih baik dari sebelumnya dan saling support satu sama lain, menghargai satu sama lain. 7. Saling menghargai sesama teman, bisa bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 12 akuntansi, menjaga kebersihan dan kerukunan kelas bersama. Kondisi kelas harus lebih bersih dari waktu datang, mendengarkan saat guru menjelaskan serta memberi masukan saat presentasi. Saya siap menghargai pendapat dan kemampuan orang lain. Saya siap mendengarkan guru ketika menjelaskan pelajaran. Saya siap bertanggung jawab atas perilaku saya di sekolah. Siap mengerjakan tugas sekolah dan datang tepat waktu ketika piket. Bertanggung jawab piket kelas, menjaga tata krama sopan santun kepada semua guru. Menjaga sikap terhadap guru, saling menghargai satu sama lain, menerapkan sikap sopan santun sesama teman maupun guru. Tidak boleh bersikap semena-mena satu sama lain. Menjaga sikap terhadap guru, ketika lagi berbicara tidak boleh memotong pembicaraan. Saling membantu, jangan pelit-pelit. Saya ingin pembelajaran di kelas ini dilaksanakan dengan tertib, sikap menghargai guru yang harus lebih ditingkatkan, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan.
saling menghargai satu sama lain, memiliki keyakinan untuk saling menghargai kepada guru maupun teman. Saling menghargai satu sama lain, tidak egois kepada teman. Menjadi murid baik, ramah dan tidak toksik, mau bermain bersama-sama, tidak pilih-pilih teman. Saya berharap kelas ini tidak berisik ketika guru mengajar. Saya berharap teman satu kelas saya saling merendahkan, bullying satu sama lain. Saya berharap guru bisa mengertikan keadaan siswa. Ada sikap saling menghargai satu sama lain di kelas ini, tidak memandang apapun. Bertanggung jawab melaksanakan jadwal piket kelas sesuai hari yang ditentukan. Anak-anak sekalian, gerak di tempat, gerak. Kenapa kalian dikumpulkan di sini, nak? Yang keras, terlambat. Terlambat kenapa? Terlambat tidak ikut acara. Tidak ikut apa? Acara. Menurut kalian salah atau benar? Salah. Ya, kita sebagai manusia, ya, Pak Edi menyadari setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Pak Edi juga pernah melakukan kesalahan. Pak Chandra, Pak Samsul, semua manusia pernah melakukan kesalahan. Tapi yang paling penting adalah kita harus sadar dan bertanggung jawab atas kesalahan masing-masing. Jadi anak-anak sekalian, kalian sudah berapa kali tidak ikut upacara? Baru satu kali ini. Karena alasannya ada yang satu kesiangan. Ya, nggak apa-apa, yang penting kalian jujur, ya. Karena jujur itu penting ya. Penting nggak menurut kalian? Penting ya. Siapa yang tidak setuju dengan kejujuran? Setuju dengan kejujuran ya? Penting nggak ditanamkan dalam diri kalian masing-masing? Penting. Rasa tanggung jawab penting nggak ditanamkan dalam diri kalian masing-masing? Penting. Sejauh mana pentingnya? Menurut kalian, menurutmu gimana, nak? Sejauh mana pentingnya tanggung jawab untuk kehidupan sehari-hari ke depan? Ya, pentingnya sejauh mana? Orang akan lebih percaya. Kalau menurut kamu, nak? Penting. Kejujuran penting nggak? Disiplin penting nggak? Supaya apa? Sukses. Supaya menjadi orang. Jawabannya sudah pas, sudah tahu sebenarnya. Ya, jawabannya sudah. Menurut kalian dengan keterlambatan ini kalian apakah melanggar? Kenapa tertawa? Ya, fokus ke sini. Apakah kalian merasa melanggar keyakinan kelas, melanggar keyakinan sekolah? Melanggar ya? Ya. Bahwa satu, kalian harus tertib, ya kan? Patuh terhadap aturan sekolah, harus bertanggung jawab pada diri masing-masing, harus jujur, itu penting juga. Disiplin juga penting untuk kehidupan kalian masing. Disiplin dalam kegiatan belajar, menghargai satu sama lain, disiplin dalam waktu. Menghargai pendapat dan kemampuan orang lain, saya siap mendengarkan guru ketika menjelaskan pelajaran, dan saya siap bertanggung jawab atas perilaku saya di sekolah. Satu, nak. Ya, yang putri ya, dengar ya, tetap fokus ke sini. Ya, Bapak Ibu Dewan Guru, orang tua di rumah itu nggak bisa memantau setiap hari kegiatanmu. Jadi tergantung nanti kalian di dalam diri kalian masing-masing. Harus ada kesadaran dalam diri kalian masing-masing. Kalau tidak ada kesadaran, rasa tanggung jawab terhadap diri kalian masing-masing, ya susah. Kuncinya ada di diri kalian masing-masing. Motivasi diri kalian masing-masing. Jadi jangan sampai nanti ini yang terlambat tidak mengikuti upacara, besok masih terulang lagi. Berarti kalau masih terulang lagi, kata-kata rasa tanggung jawab, disiplin, jujur, tadi itu hanya sekedar di mulut betul-betul harus ditanamkan ya. Paham semuanya? Ya, tadi akan melihat bagaimana nanti perubahan kalian. Ya. Semuanya siap, gerak. Posisi kalian menunduk semua, tidak ada yang melihat kanan kiri, menunduk dan pejamkan mata kalian masing-masing. Tidak ada yang sedang senyum. Pejamkan mata kalian masing-masing. Yang pertama adalah
kalian harus menyadari atas kesalahan kalian masing-masing. Tanamkan dalam diri kalian masing-masing, kalian adalah orang-orang yang akan menjadi orang yang sukses ke depannya, ya, orang yang bertanggung jawab, orang yang jujur, disiplin terhadap segala aturan. Sekarang ingat bahwa kalian punya orang tua, punya kakek nenek, punya saudara di rumah masing-masing. Ingat, orang tuamu, keluargamu yang support terhadap kamu, kamu adalah potensi, kamu adalah generasi selanjutnya. Kamu adalah orang-orang yang dibanggakan untuk meneruskan keluargamu, meneruskan masa depanmu. Ingat, bapak ibunya di rumah masing-masing bekerja, mungkin menjadi petani, menjadi nelayan, susah nak, panas nak, cari uang susah nak. Setiap hari kalian dikasih uang, dikasih support. Tolong ingat itu. Karena yang mampu merubah itu adalah kalian sendiri. Masa depan ada di tanganmu masing-masing. Mulai sekarang tolong dirubah, tolong diresapi. Bagaimanapun kalian adalah calon orang-orang sukses. Ini tuh. Kesuksesan itu diawali dengan kalian berjawab, kalian jujur, kalian disiplin. Paham anak-anakku sekalian? Paham? Ya, silahkan buka matanya. Mau berpesan kepada kalian, semuanya terkali kali. Jangan sampai besok hari-hari di hari-hari seterusnya Pak Samsul menemui kalian di sini, lagi di sini. Ya, dan tidak lagi ya. Ya. Kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan secara empat mata, masalah yang tulisan, aku bisa menghubungi, sambungi bisa kita selesai. Ya, terus mungkin Pak Edi harap kalian bisa berdiam. Anak-anakku sekalian bisa ya? Keras? Baik, terima kasih. Silakan. Anak-anakku sekalian, dewanmu sudah mengerti ya, mana yang benar, mana yang ulangi lagi. Oke, saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya, Nak? Ya, Haikal sudah berapa kali masuk TK? 3 kali. Kesalahan kemarin apa? Ini Pak, nggak tenang itu. Ada kesalahan? Perselisihan. Masalahnya kenapa? Kan saya dipanggil dengan ibu ini. Saya masuk kelas. Kan? Ya, betul. Terus dia nanya saya. Bilang apa sih? Ya ini tuh. Habis itu saya tuh pakai headset kan Pak. Headset itu dijatuhin sama dia. Oh, iya. Yang bola-bola ini. Iya. Saya suruh ambil kan. Ambil sih itu ambil kan udah dijatuhin. Oh males Pak. Nah mau saya ambil gini kan. Dipasang sama ada di buah. Oh gitu. Itu teman dalam satu kelas? Ya. Habis itu. Jadi pada saat itu kamu emosi? Iya malah cengar-cengir dan ketawa. Kamu emosi pada saat itu ya? Emosi lah Pak. Oh iya. Sekarang cuma dia nih, udah aku deh, nanti aja keluarannya, nanti aja. Jamin saya, ya jamin aja kan. Saya kan mikir Pak satu kali lagi, jamin saya kan. Depan saya tuh sama Aris Dora, jadi saya Satrio, depan kan. Kamu ditelepon lah, kamu nih. Mana Haikal? Sini kayak ribut sama gua, sini aja. Tapi karena kamu sudah 3 kali itu akhirnya kamu ngerem? Iya. Ngerem. Udah kal, berdoa sedikit ini lah, aku juga pikirin. Iya. Saya kan. Habis itu orang di sana itu yang situ udah, kan situ. Dekat sama dia. Apa kamu? Ayo ke mana saya ayo. Sedimin kan Pak, udah ada lagi gitu kan. Dan ayo belakang aja, dia ngajak saya belakang kan. Setelah dia ini panggung itu saya kan duduk sepanggung gitu. Terjadi ini? Enggak. Fisik enggak? Saya dimin. Ayo sini kan. Kebun-kebun sana aja. Radikal aja yang saya ini lah, saya ini.
Tapi luar biasa ya Haikal ya. Maksudnya sampai menahan diri itu, Iya Pak. itu sudah luar biasa. Jadi kan, gabung itu saya sama meminta gitaran dalam itu. Gabung saya di situ. Panggil satu rambutan tentang orang ramai itu Iya. Pak. Lalu saya jadiin saya. Tambah aja lagi. Kita ayo sini serumpuk. Makan serumpuk aja serumpuk. Masih Haikal nahan ya. Ada orang itu Pak semalunya Pak. Mereka orang situ Pak. Iya. Samperin saya. Apa kamu anda cek kebun ini kan? Ya bukan loh kamu cuma. Nah, harus tinggalin saya tuh. Ngomong gitu kan. Guys tinggalin lah saya apain. Tinggalin saya. Mana dia sosok kandidan itu Pak? Iya. Ya intinya sampai sejauh itu tidak terjadi. Iya. Ya yang pasti memang secara manusiawi ketika seperti itu memang kita ada rasa mau melawan, membela diri itu wajar ya sebagai manusia ya. Apalagi pada saat di jalan kamu dicegah tanpa alasan sampai headset kamu juga lepas, rusak. Ya secara manusiawi kalau bapak juga pasti bakalan marah sama dengan kamu. Cuman yang paling disalut sama kamu, sama Haikal masih bisa menahan diri. Coba bayangkan seandainya Haikal lepas kontrol pada saat itu, apa yang akan terjadi? Pasti terjadi benturan fisik. Yang rugi siapa? Ya Haikal, lawan. Apalagi beberapa kali Haikal sudah pernah dipanggil oleh guru BK, wali kelas, orang tuamu juga sudah pernah hadir ke sini ya. Iya. Artinya Haikal menyadari kalau sampai Haikal mengikuti hawa nafsu itu mungkin akan terjadi benturan yang akan merugikan Haikal sendiri. Itu Pak Edi salut sama kamu bisa nahan itu ya, karena kemarin Pak Edi mendapat informasi seperti itu. Jadi kalau seandainya nanti malah terjadi benturan akan merugikan Haikal. Pak Edi nanya sama Haikal, sebaiknya bagaimana? Haikal seharusnya bisa lebih menahan diri, lebih kontrol diri, sikap, ya kan, tutur kata dan sebagainya itu harus bisa dikontrol supaya tidak memancing emosi kawan-kawan yang lain, ya. Jadi seharusnya Haikal mesti harus lebih bertanggung jawab lagi pada diri sendiri. Pak Edi salut sama kamu. Kamu bisa menahan diri itu artinya kamu sudah tertanam dalam diri kamu bahwa apabila terjadi hal yang tidak diinginkan yang sudah ditanamkan oleh guru, yang sudah ditanamkan oleh orang tuamu akan berdampak buruk terhadap Iya kamu. Pak, saya ingat itu Pak juga Pak. Nah, Kejadian- artinya begini, Pak Edi mengingatkan kamu, jangan pula nanti kamu tidak melakukan hal frontal, ya meluapkan emosi kamu itu, jangan sampai karena takut sama guru BK, jangan sampai takut sama Pak Edi, jangan sampai takut sama orang tua, tapi betul-betul tertanam dalam diri kamu. Haikal mau berubah, bertanggung jawab pada diri sendiri. Menurut kamu penting kan tanggung jawab itu ya? Menghargai orang lain penting nggak? Penting. Disiplin juga penting. Sejauh mana? Pentingnya di mana menurut kamu? Menurut Haikal gimana? Kalau kita punya tanggung jawab, punya kesadaran, punya motivasi untuk keselamatan diri. Jadi kalau kita selamat, tenang hidup, kita akan jadi bahagia, nggak ada musuh, ya kan? Belajar tenang, mau meningkatkan karir kita juga enak. Coba bayangkan kalau seandainya banyak musuh, mau ke sana ketemu musuh, mau ke sini ketemu musuh. Bayangkan kalau kita tidak punya musuh, kita baik terhadap orang, ya kan? Ketika nanti kamu lulus SMK ini kan kalau lulus siap kerja kan? Nah, ketika nanti kalau misalkan kita menebar kebaikan kepada semua teman, ketika kita lulus ada informasi selalu sampai kepada kita. Pasti kawan-kawan akan mencari Haikal. Mana Haikal? Haikal orangnya baik, bertanggung jawab, ya kan? Disiplin. Kalau ada peluang kerja kan Haikal dulu yang dipanggil, ya kan? Jadi Haikal, ya mulai sekarang dan seterusnya Pak Edi sudah acungkan jempol terhadap kamu bisa menahan diri, ya kan?
tidak mengikuti hawa nafsumu, artinya kamu udah mulai mengalami peningkatan dari kesalahan-kesalahan itu kemarin. Yang terpenting adalah kamu tidak melanggar aturan itu bukan karena takut sama sekolah, aturan sekolah, bukan takut karena Pak Edi, bukan takut karena dipanggil BK, bukan takut karena orang tua, tapi betul-betul ada rasa kesadaran, motivasi dari benar nggak? Iya kan? Itu yang penting. Jadi Haikal mau berubah, siap ya berubah ya. Mulai sekarang perlahan dirubah cara bicara, cara bercandanya dirubah dengan berlebihan, ya kan? Tutur katanya, sikap kita juga dirubah. Itu yang paling penting. Jadi Haikal mau yang berubah itu ya. Jadi berharap Haikal betul-betul tertanam dalam diri Haikal. Karena Haikal ini seorang laki-laki yang harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap dirimu sendiri dan masa depanmu, ya kan? Itu yang paling penting kan? Jadi kalau orang tua guru itu kan membimbing kamu, ayo Haikal, lakukan yang terbaik. Tapi bagaimanapun itu kuncinya ada pada Haikal, ya kan? Ada pilihannya mau sukses atau tidak, lakukan kebaikan atau keburukan, kuncinya ada. Ya, paham ya? Pak Edi tidak mau mendengar lagi nanti ada informasi lanjutan tentang keburukan, tentang kesalahan dan sebagainya. Pak Edi ingin dengar informasi dari Haikal tentang Haikal berprestasi sekarang, Haikal jarang, tidak ada lagi terlambat, Haikal nggak ada lagi buat masalah, bikin kesel dulu, nggak ada masalahnya. Itu yang Pak Edi harapin, ya? Itu ya, Haikal ya, berjanji ya. Ya itu aja mungkin Haikal. Saya juga pesan sama kamu, sama Haikal, semoga ke depan dalam hidup lebih baik ya. Oke ya, udah ya. Kasih nak ya. Nah, silakan masuk kelas. Yang terpenting ya harus jujur, Betul. disiplin, harus mentaati segala peraturan sekolah. Dan bertanggung jawab. Jadi intinya kita tertib terhadap aturan itu bukan karena Pak Edi, bukan karena sekolah, bukan karena hukuman, tapi betul-betul datang dari Diri sendiri. diri sendiri. Terus kedepannya gimana? Kamu lebih senang dihukum atau justru dibangun motivasinya? Dibangun motivasi, Pak. Iya, dibanding dihukum ya. Apa bedanya? Ya kalau dihukum kan kayak Takut ya. Kalau dibangun motivasinya? ya kan hanya renungan gitu ya kan. Ya, Renungan diri. renungan diri biar sadar. Sama kesalahan. Betul. Semoga dengan proses yang seperti tadi itu akan lebih efektif ya. Lebih efektif untuk membangun budaya positif ya, disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai. Sepakat itu semua nak? Sepakat ya. Oke, terima kasih ya. Hanisa, Pak Edi mau tanya nih. Tadi Hanisa terlambat kan? Terlambat ya? Iya. Oh, terlambat. Alasannya karena kesiangan ya Hanisa ya. Pak Edi boleh nggak minta tanggapan Hanisa bahwa Pak Edi yang biasanya galak ya, tiba-tiba tadi itu gimana? Tadi itu Bapak itu nggak galak sama sekali, Ya, malah ngasih support gitu sama kita buat biarin nggak ngelakuin hal itu. Bapak bicaranya lembut banget supaya kita tuh ngerti gitu. Ya. Jadi apa yang perlu kita tanamkan kata Pak Edi tadi? Rasa tanggung jawab. Dan juga kita tuh harus bisa disiplin, ya, harus bisa disiplin supaya menjadi orang yang baik gitu ke depannya. Ya. Tadi yang terakhir itu apa nak? Yang bisa merubah? Ya, kita nggak ada yang bisa merubah diri kita sendiri selain diri kita sendiri. Iya. Yakinin. Itu hal yang sangat penting ya. Iya, sangat Iya, penting. karena bagaimanapun kalau tidak ada kesadaran dari diri masing-masing, Selain kita
sendiri yang selain mengubah. kita sendiri untuk mengubahnya. Oke. Harapannya setelah dilakukan proses restitusi namanya nak ya, Ya, itu betul-betul tertanam dalam diri kalian, kalian bisa betul-betul berubah ya. ya, insya Allah. Ya. Terima kasih nak ya. Ya. Cek cek. Baik Bapak Ibu, dulu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan pada siang hari ini. Tentu kami Bapak Ibu Dewan kami bertiga di depan yang pasti sudah mengganggu aktivitas Bapak Ibu Dewan Guru semuanya, tapi yang pasti ini adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kami. Sebelum kita memasuki materi ini, Bapak Ibu mungkin beberapa penjelasan di awal tadi agak sedikit menggerutkan dahi, seolah-olah ada pertanyaan apa ya seperti itu, mungkin tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan di lapangan. Nah, kuncinya adalah Bapak Ibu di kurikulum Merdeka ini kita dituntut ya untuk mengubah paradigma kita yang selama ini atau mindset kita selama ini menuju ke kurikulum yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Itu sebenarnya Bapak Ibu. Di awal juga kami juga agak sedikit kurangkan dahi. Apa iya dengan cara lemah lembut seperti itu kami laksanakan di STM, di SMK Negeri 1 Balahin yang konon siswanya yang luar biasa, lakunya, karakternya yang sudah terbentuk seperti itu, apa bisa jalan? Tapi Bapak Ibu, sebelum saya sejak jauh masuk ke materi saya mengenai restitusi, ya. Jadi materi kami ini di modul 1 ini saling terkaitkan Bapak Ibu. Jadi saya nanti akan menjelaskan bagaimana teknis pendekatan restitusi yang tadi disampaikan oleh Pak Sujadi. Jadi perlahan Bapak Ibu mungkin ada beberapa dari kawan-kawan melihat saya berubah, bukan berubah ya, perlahan agak sedikit saya mengalami perlahan perubahan dalam penanganan siswa. Yang dulu saya selalu melakukan hukuman, yang dulu saya selalu marah, yang tidak pernah lepas selalu marah, ya kan? Jadi perlahan saya akan gunakan metode pendekatan restitusi atau 5 kontrol tadi yang disampaikan oleh Pak Sujadi tadi terkait dengan posisi kita sebagai guru di posisi sebagai manajer. Jadi manajer itu adalah kontrolnya adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah bagaimana kita mengubah ya Bapak Ibu, mengubah motivasi siswa yang tadinya motivasinya rata-rata ekstrinsik, kita ubah menjadi motivasinya intrinsik. Apa itu ekstrinsik? Selama ini saya lakukan adalah, kamu misalkan Haji, kamu selalu terlambat, sekarang push up 500. Itu yang selalu saya lakukan, ya kan? Datang lagi siswa melakukan suatu kesalahan, saya hukum juga, dan itu sukses nggak? Enggak. Ya sebenarnya sukses juga sehari itu, cuma tidak jangka panjang Bapak Ibu. Dan juga dampaknya adalah ketika ketemu saya, anak akan tertib. Ketemu dengan guru yang lain, ada ibu itu santai aja, terlalu santai aja. Sama halnya seperti misalkan, mohon maaf, kawan-kawan kita di bagian Jembang, Pak Dirja ketika ngusir 12 HP, gak dianggap sama anak-anak 12 HP misalkan ya, siswa-siswa yang ada. Ketika saya datang,
buang semua. Karena selalu saya lakukan itu. Sukses nggak? Ya sukses juga, tapi jangkanya pendek. Nah itu dampaknya tidak. Kenapa? Karena itu adalah motivasi ekstrinsik. Anak akan melakukan sesuatu karena si A. Anak melakukan sesuatu karena hukuman, takut kena hukum. Anak melakukan sesuatu karena ada penghargaan. Saya enak belajar sama si ibu itulah, karena ibu itu setiap ada pelajaran kuis dia selalu memberikan hadiah. Ketika ibu itu tidak hadir, digantikan dengan guru yang lain, pastinya kita akan diabaikan oleh siswa itu. Wah nggak enak ibu itu, nggak asik. Enakan ibu itu. Nah, inilah yang terjadi Bapak Ibu. Jadi harapannya adalah kita sama-sama transformasi, mengubah paradigma kita bagaimana siswa itu betul-betul kita bangun dari motivasi intrinsik dari dalam. Seperti halnya yang saya lakukan dalam video nanti akan saya tayangkan. Oke, diseminasi ya. Diseminasi mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya apa sih diseminasi? Diseminasi itu mengajak, menyampaikan informasi kepada suatu kelompok atau rekan-rekan semuanya untuk bisa dipahami, dilaksanakan secara bersama-sama. Tidak hanya diinformasikan, tapi tidak dijalani. Harapannya diseminasi itu disampaikan, kita sama-sama melaksanakan. Itu namanya diseminasi. Nah, ini secara keseluruhan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Fauzi, Pak Sujadi. Teori kontrol yang sudah dilakukan oleh Dr. William Glasser. Di sini ada teori motivasi. Ada dua, ada teori motivasi ekstrinsik. Anak itu akan tertib, akan rajin karena ada sesuatu yang dikejar, karena ada penghargaan, karena takut dihukum. Nah ini motivasi ekstrinsik. Yang kita harapkan di sini motivasi intrinsik. Apa tujuannya? Untuk menghargai diri sendiri. Bagaimana untuk menghargai diri sendiri? Menanamkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal? Saling menghargai, bertanggung jawab, ya kan? Disiplin dan seterusnya. Kemudian diterapkan dalam suatu keyakinan kelas yang sudah disampaikan oleh Pak Paulus. Nah, kemudian tadi berikutnya disampaikan oleh Pak Sujadi 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Saya yakin kita semua dari nomor 1, 2, 3, 4 ini seringnya kita lakukan, tapi kita jarang menggunakan yang kontrol, yang manajer. Karena kita ya mau nggak mau kita harus merubah paradigma kita. Itu kuncinya Bapak Ibu. Mindset kita harus kita rubah. Jadi bagaimana metodenya di dalam manajer itu adalah kita harus melakukan pendekatan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan siswa. Oke, lanjut. Nah ini Bapak Ibu, apa sih sebenarnya restitusi? Menurut dosen itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, sudah saya lakukan Bapak Ibu, perlahan saya lakukan terhadap siswa-siswa dan terlihat agak sedikit perubahan Bapak Ibu. Walaupun perubahannya agak jangka panjang, tidak cepat ya. Karena kita juga sebagai guru yang masih belajar ini kan bukan Superman ya, yang bisa langsung cepat mengubah sesuatu, tapi ini adalah proses. Itu yang dimaksud dengan restitusi. Ciri-cirinya ada 9 Bapak Ibu. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sujadi di situ. Kenapa kamu terlambat? Saya pejabat Pak. Oke, kita akui dulu kesalahan mereka itu seperti apa. Kemudian sebaiknya bagaimana? Sebaiknya dia akan cerita, kita gali kesalahan mereka itu apa sebenarnya.
Oke, kita anggap dia jujur dengan ban motornya pecah. Sebaiknya bagaimana supaya untuk mengatasi supaya tidak terjadi berulang seperti kesalahan yang sama. Pasti mereka akan menjawab, iya Pak, besok diperiksa dulu, dicek dulu anginnya dan sebagainya. Jadi kita anggap, kita ajak ngobrol. Kemudian memperbaiki hubungan. Ternyata betul Bapak Ibu, yang nomor 3 ini, apalagi anak-anak kita yang udah usianya 17-18, ketika kita lakukan sesuatu frontal, kita marah sama siswa itu pasti akan gedek sama kita, pasti benci sama kita. Ketika kita ajak mereka berkomunikasi dengan baik, itu justru dampaknya akan berbeda Bapak Ibu. Dan itu saya rasakan. Kemudian selanjutnya nomor 3, tawanan bukan paksa. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi ketika siswa salah itu di akhir di endingnya kita tanya, menurut kamu solusinya bagaimana? Ya sebaiknya begini Pak. Oke, sepakat dengan apa yang kamu sampaikan. Berarti besok bisa berubah ya. Seperti itu aja Bapak Ibu. Memang iya, kebiasaan kita kan kita pasti akan marah, semuanya marah. Memang sering marah saya Pak. Jadi marahnya spontan Pak ya. Marah spontan nggak bisa lagi. Saya bukan ahli drama ya. Oke Pak, kembali terus. Nah ini Pak, pendekatan segitiga seterusnya. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, ketika anak kita tanya, misalkan berkelahi, ya kan? Jangan kita langsung vonis, wah kamu tidak benar, kamu ini salah. Wah tenang ya, banting dan sebagainya. Ya kita rubah bahwa setiap manusia pernah melakukan suatu kesalahan. Termasuk Bapak Ibu Dewan Guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana dari kesalahan yang pernah kamu lakukan itu kita bisa perbaiki. Nah kita ajak komunikasi seperti itu. Kemudian selanjutnya validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Kita tanya lagi bagaimana nak sebaiknya? Ya nggak berantem Pak, tahan emosi, saling menghargai dan seterusnya. Kira-kira gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah di sini kita kembali kepada keyakinan kelas yang tadi sudah dibentuk, yang sudah dikonsep, yang sudah dibuat bersama siswa di kelas yang tadi disampaikan oleh Pak Fauzi tadi. Menurut kamu berkelahi tadi kira-kira itu bagaimana menurut keyakinan kelas? Ya Pak itu melanggar. Sebaiknya bagaimana? Ya kan gitu. Jadi kita semua kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Selanjutnya Bapak Ibu, menstabilkan identitas yang pendekatan segitiga tadi. Guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah ini adalah kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada siswa ketika siswa melakukan suatu kesalahan. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah ini semua pertanyaan ini adalah pertanyaan yang bisa kita kembangkan kepada siswa. Jadi restitusi ini Bapak Ibu adalah bagaimana kita pendekatan terhadap siswa untuk menemukan solusi, ya, bukan menghakimi, bukan menghukum, tapi menemukan solusi. Yang validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya.
Misalkan berantem, oh gimana nggak saya ngelawan Pak? Headset saya dirusak, seperti Haikal sudah pernah saya lakukan restitusi. Ya headset saya dirusak pasti injek-injek. Ya wajar, kata saya bilang gitu. Wajar. Saya juga bapak ibu guru kalau seperti itu pasti sama dengan kamu. Ada. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Ya, intinya mencari solusi. Terus yang terakhir, Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Ini keyakinan kelas. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Tadi saya sampaikan, saling menghargai, bertanggung jawab, ya kan, dan seterusnya. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ya kan? Nanti anak-anak bisa menjawab. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang pasti saya ingin jadi anak sukses, Bapak. Nah, kalau sukses harus bagaimana? Ya harus disiplin, Pak, menghargai. Nah, mereka akan menjawab ke sana. Kamu apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa nanti kita kembangkan. Mungkin itu Bapak Ibu, kita dibatasi waktu. Intinya restitusi itu adalah kita sebagai seorang guru, posisi kontrol kita sebagai manajer adalah melakukan atau mencari solusi terhadap siswa-siswa yang bermasalah, bukan menghukumi, bukan menghardik dan seterusnya. Tapi kita cari solusi dengan cara ada beberapa pertanyaan seperti itu. Ya, cukup mungkin Bapak Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada kami semuanya. Waktu habis. Oh iya, silakan Bapak Ibu. Sebelum ada pertanyaan, boleh. Silakan Bu Budi. Kami persilakan. Sebelum saya bertanya, saya ingin tanya dulu dengan para Bapak Ibu CGP yang sangat menarik sekali budaya positif ini. Ya. Sebenarnya di sekolah kita yang sudah terjadi budaya positif yang ada di sekolah ya, seperti datang tepat waktu, gitu dan budaya positif ya Pak ya. Terus kalau di ruang guru seperti yang disampaikan Bu Reni tadi, 10 budaya malu itu sebenarnya sudah ada. Nah, tapi sebelum saya tanyakan, ini kesepakatan kelas yang asalnya dari siswa. Ya kan, dari siswa sendiri yang diberi motivasi pertanyaan oleh gurunya, kemudian mereka apa jawabannya ditempelkan, gitu. Kemudian itu menjadi kesepakatan kelas. Setelah menjadi kesepakatan kelas, jika siswa melanggar, gitu ya, apakah kita akan menghukum atau memberi konsekuensi atau kita memberi restitusi, gitu ya. Untuk selanjutnya bisakah ditularkan ya untuk pertemuan selanjutnya kita bisa membuat kesepakatan di setiap pembelajaran kita, apakah bisa ditularkan pertanyaan-pertanyaan apa yang digali Bapak Ibu kemarin di kelas yang Bapak Ibu sampaikan sehingga menjadi keyakinan kelas setiap mapel ya. Kemudian yang kedua, bisa nggak keyakinan kelas ini menjadi keyakinan kantor? Ya, di ruang kita sebagai guru, kita juga butuh keyakinan guru ya. Misalkan apalah gitu. Sehingga sebenarnya yang bermasalah tidak hanya siswa ya, kita sendiri sebagai antar guru juga sebenarnya kadang ada masalah. Kalau ada keyakinan di kita juga, kalau ada seperti ini asik juga kayaknya. Ya, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Budi. Kita tampung pertanyaan yang berikutnya dari BK. BK yang sering alami. Oke, boleh kalau gitu. Kayaknya lebih sibuk. Sibuk. Nih. Terima kasih.
Sama Bapak Ibu, sebenarnya sudah saya sampaikan di awal, kita bukan manusia yang sempurna, ya kan, bukan Superman, tapi kita mengajar. Yang memang restitusi ini adalah metode pendekatan terhadap siswa untuk membangun motivasi diri. Makanya tadi yang saya sampaikan bagaimana solusinya, di akhirnya bagaimana solusinya. Jadi memang agak sedikit juga saya proses, namanya proses mengarah kepada konsekuensi, perlahan mengarah yang masih sedikit menggunakan konsekuensi. Kenapa yang tadi disampaikan, saya sepakat dengan Pak Sujadi tadi, kalau sakitnya parah ya harus obatnya ada sedikit ini ya khusus lah, spesial obatnya. Jadi beberapa kali saya lakukan terhadap siswa. Oke nak, seperti anak 12 kemarin 12 TKR, dia selalu memakai sepatu putih dengan alasan sepatunya rusak. Oke, kita turut inilah yang merasakan bahwa membeli sepatu itu agak mahal kan gitu. Tidak langsung memarahi dia. Oke. Tapi besok saya bawa ke Pak. Oh gitu. Ya udah kalau begitu silakan dibawa. Pokoknya nanti Pak kalau nggak saya bawa Pak, Bapak ambil aja sepatu dia, nggak usah. Kalau saya ambil, kamu aja langsung jarahin sendiri kalau memang Bapak mesra. Ya gitu. Nah perlahan seperti itu saya agak sedikit masih konsekuensi juga itu konsekuensi juga. Tapi itu adalah keputusan atau jawaban dari siswa itu sendiri. Gitu. Akhirnya ketemu dia. Gimana kemarin? Oh iya Pak, maaf Pak. Iya Pak, ini sepatu saya. Ya sebenarnya saya nggak mesti harus menahan sepatu kamu. Saya ingin kamu jujur, jujur aja apa adanya. Kalau memang rusak, kalau memang nggak ada. Gitu. Jadi lagi ya nggak ada marahnya saya coba untuk tidak marah. Dan yang saya lakukan dampaknya tetap positif. Anak ketemu saya nggak marah. Halo Pak. Beda dengan anak-anak pernah yang saya lakukan, Pak, ketemu di jalan dicuekin, bisa dikumpul saya. Itu dampak positif. Tapi ketika dengan cara restitusi pendekatan itu, walaupun anak-anak mengalami yang kita lakukan tadi, ya tetap mereka akan saya jauh sama kita dan masih ada pendekatan emosional sama kita. Nah itu mungkin Bapak Ibu. Jadi memang ya perlahan sama-sama kita bertransformasi, sama-sama kita mempelajari, karena mau nggak mau, walaupun tidak ikut atau belum diberi kesempatan untuk guru penggerak, kita tetap masuk kepada kurikulum Merdeka Belajar dan kita dituntut. Sekarang kelas 10, besok kelas 11, 12, dan secara keseluruhan kita mau nggak mau akan masuk ke arah sana. Jadi sama-sama belajar. Terima kasih.